Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Heni. Selamat pagi Kakak Moni. Selamat hari Minggu. Ya adik-adik yang di rumah apa kabarnya hari ini? Kak Monik dan Kak Heni berharap semoga adik-adik bisa sehat, bisa bersuka cita meskipun kita di tengah pandemi ya Kak Heni. Iya Kakak Moni. Tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji nama Tuhan. Wah, Kak Heni kayaknya adik-adik yang di rumah ini sudah pada semangat ya, sudah tidak sabaran. Iya. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita, ayo kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan lagu Dua Tanganku Mempunyai Jari. Kita medley dengan Jalan Serta Yesus. Kita berdiri semuanya ya. Kakak Sidik, musik. Bergerak ya adik-adik. Tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, tepuk kanan, tepuk kiri, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, dirapatkan, direntangkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik jangan dulu pada duduk ya, kita masih mau menyanyi, kita memuji lagi Tuhan dengan lagu apa Kakak Heni? Yesus pokok dan kita lah caranya. Kakak Sidik, musik. Yesus pokok dan kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Nah adik-adik sekarang kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah membangunkan kami pada pagi hari ini. Dan Tuhan, pada saat ini kami akan beribadah. Kiranya ibadah ini Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah ya Tuhan, ibadah ini boleh jadi hanya dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Ya, adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan, kita menyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Kakak Sidik, musik. Sambil tepuk tangan ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan berakhir.
Aduh, masih kurang semangat. Sekali lagi, selamat pagi adik-adik. Nah, apa kabarnya? Masih kurang semangat. Apa kabarnya? Sehat, sukacita, saya diberkati. Adik-adik, Kakak Tessa berharap adik-adik yang di rumah selalu sehat-sehat dan selalu sukacita setiap harinya. Adik-adik, siapa yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita yang baru? Ayo, siapa yang sudah tidak sabar? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Jadi, sebelum kita mendengarkan cerita yang baru, mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, biarlah kami boleh duduk dengan tenang saat mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati kami Tuhan agar kami tidak mundar-mandir, tidak keluar masuk, tidak sibuk dengan urusan yang lainnya, tetapi kami mau betul-betul mendengarkan firman-Mu. Kau berkati juga Kak Tessa yang akan menceritakan firman-Mu, biarlah ia dapat berkata-kata seturut dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, ayo diambil dulu Alkitabnya semua. Ayo diambil Alkitabnya. Sudah? Nah, untuk adik-adik yang belum bisa membaca boleh dibantu ya sama orang tuanya atau sama kakaknya. Jadi, cerita kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul itu di perjanjian lama atau perjanjian baru? Ayo, sudah lupa. Siapa yang masih sering baca Alkitab? Iya, harus baca Alkitab setiap hari ya. Jadi, Kisah Para Rasul berada di perjanjian baru. Mari kita baca dalam hati ya, dibaca dalam hati ya. Terus dibaca, fokus, baca baik-baik. Ya. Sudah semua bacanya? Belum? Nah, sudah ya. Nah, jadi adik-adik, hari ini Kakak Tessa akan bercerita tentang Ananias dan Safira. Kira-kira ada yang sudah pernah dengar? Ingat-ingat coba, sudah pernah dengar cerita tentang Ananias dan Safira atau belum? Mungkin ada yang sudah pernah dengar ya. Apakah itu Ananias dan Safira? Jadi pada zaman dahulu, pada saat zamannya Rasul Petrus, jemaat di kota Yerusalem menunjukkan kasih mereka melalui perbuatan mereka kepada orang-orang di sekitar mereka. Ya, bagaimana? Kakak Tessa tanya dulu. Coba kalian bayangkan jika
melepaskan milik kalian sendiri untuk diberikan kepada orang lain. Contoh kecilnya, coba saja pulpennya dikasih secara cuma-cuma sama temannya, bukan pinjam ya, tapi dikasih. Mudah tidak untuk dilakukan? Tidak ya, itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Tetapi adik-adik, pada saat itu Roh Kudus telah mengubah hati orang percaya di Yerusalem. Jadi mereka itu dikuasai oleh Roh Kudus sehingga mereka mau memberi apa yang mereka punya untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan hati yang ikhlas dan penuh sukacita. Luar biasa ya, kuasa Roh Kudus bisa mengubah hati orang-orang yang awalnya tidak mau berbagi tetapi kemudian mau berbagi, adik-adik. Nah, adik-adik, salah satu anggota jemaat di Yerusalem ada yang namanya Bapak Ananias dan istrinya Safira. Ini gambarnya di samping ya. Jadi saat itu mereka lagi merencanakan sesuatu. Kira-kira apa ya yang mereka rencanakan, adik-adik? Jadi Ananias dan Safira merencanakan mereka akan menjual juga tanah mereka, lalu hasilnya diberikan kepada rasul untuk diberikan kepada orang yang kekurangan, kepada orang yang membutuhkan, adik-adik. Lalu mereka kemudian menjual tanahnya. Keesokan harinya tanahnya sudah dibeli, adik-adik. Mereka mendapat banyak uang dari hasil penjualan tersebut. Nah, Ananias dan Safira ini senang, adik-adik, karena tanahnya berhasil terjual. Nah, lalu gambar yang kedua, Ananias dikuasai oleh iblis. Jadi hatinya itu berubah, adik-adik. Yang awalnya mau diberikan kepada rasul-rasul, tetapi karena dia melihat uang banyak, dia digoda sama iblis. Dia berencana untuk hanya memberikan sebagian kecil kepada rasul dan sebagiannya lagi diambil. Dia bersepakat sama Safira ya untuk bersekongkol, untuk berbohong. Mereka mau bilang kepada rasul kalau itu semua yang mereka berikan adalah hasil penjualan tanah. Tetapi ternyata hanya setengahnya saja, adik-adik. Mereka mencoba untuk berdusta. Nah, mereka mau berbuat jahat. Itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak ya, perbuatan yang buruk, tidak boleh dicontoh, tidak boleh diikuti. Lalu Ananias membawa hasil penjualan tersebut, uang yang sudah dibagi, dia mau membawanya kepada Rasul Petrus. Nah, saat itu orang-orang lagi berkumpul, orang-orang percaya lagi berkumpul, lagi beribadah di situ ya, adik-adik. Rasul Petrus kemudian memberikan uangnya kepada Petrus, Rasul Petrus. Ia meletakkan uang tersebut di kaki Rasul Petrus, adik-adik. Dia bilang begini sama Rasul Petrus, bahwa semuanya itu ia berikan adalah hasil dari penjualan tanah tersebut. Padahal ia bohong, padahal ia hanya kasih setengahnya saja, tapi dia bilang semuanya. Awalnya Rasul Petrus tidak tahu, tapi Rasul Petrus dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi dia tahu kalau Ananias ini berbohong, kalau ternyata dia mendustai orang-orang. Rasul Petrus berkata begini, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Kamu telah menahan sebagian dari hasil penjualan tanah. Tanah itu engkau punya sebelum engkau menjualnya.
dan sesudah tanah itu dijual pun uangnya masih kepunyaanmu. Jadi mengapa ada maksud di dalam hatimu untuk berbuat yang seperti ini? Engkau bukan mendustai manusia, melainkan engkau mendustai Allah. Nah, jadi Petrus berbohong adik-adik. Jadi maaf, Ananias berbohong kepada Rasul Petrus, tetapi bukan hanya kepada manusia saja dia bohong, tetapi kepada Allah dia mendustai Allah. Rasul Petrus marah. Ya Kak, gambar selanjutnya. Nah, Rasul Petrus marah, ia bilang tadi begitu sama Ananias. Tiba-tiba Allah langsung menghukum Ananias adik-adik. Apa yang terjadi? Ananias mati. Ya, dia langsung mati di tempat. Ya, wah, menakutkan sekali ya. Tiba-tiba ia tergeletak di tanah dan meninggal dunia adik-adik karena dia mendustai Tuhan. Ia berbohong kepada Tuhan. Nah, di sisi lain, Safira yang sedang berada di rumah istrinya Ananias, Safira yang sedang berada di rumah, ia bingung. Kenapa Ananias belum pulang? Sudah jam berapa ini? Lalu Safira bergegas menuju ke tempat Rasul Petrus, ke tempat orang-orang berkumpul. Ya, gambar selanjutnya. Ya, ini tadi gambarnya Petrus digotong ya, dia langsung digotong sama orang-orang yang ada di situ untuk dikuburkan. Nah, gambar selanjutnya. Ya, Safira datang menghadap ke Rasul Petrus. Terus Rasul Petrus bertanya kepada Safira, ia mau menguji Safira apakah Safira akan jujur saat ini atau dia juga ikut-ikut berbohong sama seperti Ananias. Nah, Rasul Petrus bertanya kepada Safira, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Petrus berharap Safira menjawabnya dengan jujur. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Safira juga berbohong. Safira berbohong sama Rasul Petrus dan orang-orang yang ada di situ. Dan ia juga mendustai Allah. Rasul Petrus juga marah sama Safira. Kenapa kamu mendustai Allah? Nah, saat itu apa yang terjadi dengan Safira? Safira juga meninggal di tempat adik-adik. Dia langsung jatuh dan meninggal. Dia juga dihukum sama Tuhan. Nah, jadi ini gambarnya kuburan Safira dan Ananias. Mereka dikuburkan bersamaan ya adik-adik. Nah, jadi dari cerita kita tadi, apa yang dapat kita pelajari? Ayo, apa yang dapat kita pelajari dari cerita Ananias dan Safira? Tidak boleh berbohong. Apalagi mendustai Tuhan, apalagi berbohong sama Tuhan. Kira-kira mendustai Tuhan itu kayak bagaimana adik-adik? Kayak bagaimana? Ayo contohnya. Nah, misalnya ditanya sama guru sekolah minggunya, bacaan Alkitabnya sudah sampai mana? Jawabnya sudah sampai Matius, ternyata masih di Kejadian. Itu bukan saja membohongi, mendustai manusia, tetapi juga mendustai Allah. Jadi kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kita tidak boleh memiliki karakter seperti itu, karakter pembohong. Siapa di sini yang pernah bohong? Ayo angkat tangan. Nah, Kakak Tessa saja juga pernah bohong adik-adik. Adik-adik yang di rumah juga pasti pernah bohong. Nah, ayo adik-adik, kita akui dosa kita dan kita memohon ampun kepada Tuhan dengan cara berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan agar kita diampuni, agar nasib kita tidak seperti Safira dan Ananias adik-adik. Nah, mereka mati karena dosa mereka. Nah, adik-adik coba bayangkan kalau saat itu
adik-adik berada di situasi saat Ananias meninggal di tempat. Bagaimana perasaan adik-adik? Nah, pasti adik-adik kaget, ketakutan. Nah, andai kata Ananias mau memberi hanya setengahnya saja kepada Rasul Petrus, kepada orang-orang yang membutuhkan, kira-kira harusnya dia bilang bagaimana? Nah, bagaimana? Harusnya dia bilang kalau dia hanya mau memberi setengah saja, dia tidak bisa memberikan semuanya. Ya. Tetapi ia berbohong adik-adik. Ia bilang memberikan semuanya padahal hanya setengah. Padahal kalau dia berkata jujur dia hanya memberikan setengahnya, dia tidak akan dihukum. Karena dia jujur, dia tidak akan meninggal karena dia jujur. Siapa yang mau kayak Ananias dengan Safira? Ada yang mau seperti mereka? Tidak ya, tidak boleh. Kita harus menjadikan kisah Ananias dan Safira sebagai pelajaran agar kita tidak berbohong. Dari cerita ini kita mengerti bahwa Roh Kudus menunjukkan dosa kita. Allah itu kasih, tetapi Ia juga kudus. Walaupun Ia mengasihi kita, tetapi kalau kita sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada Allah, Ia akan menghukum kita, adik-adik. Nah, kita tidak dapat menyembunyikan dosa kita karena Allah mengetahui semuanya. Walaupun kita tidak lihat Tuhan, tetapi Tuhan lihat kita. Tuhan ada di mana-mana. Nah, jadi masih mau berbohong? Tidak ya. Ayo, yang masih sering bohong-bohong, berubah, bertobat, berdoa kepada Tuhan. Minta pengampunan kepada Tuhan. Ayat hafalannya, ayo dibuka Alkitabnya. Dari Mazmur 139, Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Itu ayat hafalannya untuk minggu depannya, dihafal ya. Nah, gambarnya mungkin bisa diganti, kakak. Demikianlah cerita kita hari ini, adik-adik. Amin. Semoga kita diberkati oleh firman Tuhan. Hari ini, saat ini kita mau doa syukur dan syafaat. Mari kita tenangkan hati kita duduk dengan tenang. Kita lipat tangan, jangan ada yang mengintip-ngintip ya. Walaupun tidak ada yang lihat, tetapi siapa yang lihat? Tuhan. Pintar. Ayo, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau sesaat yang lalu kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, dari kisah Ananias dan Safira kami belajar untuk tidak berbohong, tidak mendustai Engkau, tetapi kami mau berkata jujur terhadap hal apapun yang kami lakukan. Tuhan, ajar kami agar kami bisa selalu menahan diri kami untuk tidak berbohong. Berkati juga kami agar kami dapat mengingatkan teman-teman kami yang berbohong agar ia tidak berbohong lagi. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin mengalami kelemahan tubuh. Engkau berkati ia Tuhan, berkati makanan dan minuman yang ia konsumsi, berkati obat-obatan yang ia konsumsi Tuhan, agar itu dapat memulihkan kesehatannya.
Tuhan, Engkau berkati juga teman-teman kami yang sepanjang minggu ini yang berulang tahun. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, biarlah mereka boleh bertumbuh sebagai anak-anak Kristus dan menjadi terang dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Mama Papa kami dalam tugas dan pekerjaannya. Engkau berkati mereka, berikan mereka kesehatan Tuhan, berikan mereka kesabaran, biarlah mereka dapat selalu merawat dan mendidik kami dengan baik. Engkau berkati juga guru sekolah minggu kami Tuhan, biarlah Engkau juga terus memberikan kesehatan, kekuatan sehingga mereka dapat mengajar kami setiap minggunya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang tahu Tuhan, saat ini kami masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyembuhkan negeri kami Tuhan, bahwa COVID-19 akan hilang Tuhan. Kami percaya dengan kuasa-Mu semuanya boleh terjadi walaupun mustahil bagi kami Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kesehatan kami, berkati kami dalam lingkungan kami Tuhan. Biarlah kami tidak berbuat dosa, kuasai kami dan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat selalu menahan diri kami agar kami tidak berbuat dosa. Berkati kami di lingkungan pergaulan dan pertemanan kami Tuhan, biarlah kami dapat bergaul dengan anak-anak yang baik Tuhan, anak-anak yang mau juga belajar firman-Mu Tuhan. Engkau berkati juga pendidikan kami Tuhan yang masih secara online. Engkau berkati kami dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kami setiap harinya. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan membawa persembahan yang akan ditemani sama Kakak Monik dan Kakak Heni. Ya, adik-adik, sekarang kita akan membawa persembahan. Semua persembahannya disiapkan ya. Kita akan membawa persembahan, jangan lupa persembahannya dititipkan kepada kedua orang tuanya untuk dibawa di gereja ya. Oke, untuk mengiringi lagu persembahan kita menyanyi Berilah yang Baik. Kakak Sidik, musik. Ya, sambil tepuk tangan ya adik-adik. Mendoakan persembahan kita, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu yang kami rasakan pada saat ini. Sesaat yang lalu Tuhan, kami akan membawakan persembahan ini, kiranya Engkau memberkati Tuhan, biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk kelebaran firman-Mu. Berkati juga Tuhan yang masih ada kepada kedua orang tua kami, kiranya Engkau memberkati Tuhan, biarlah persembahan ini
uang ini dan dapat dipergunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, mari kita berdiri semuanya. Ayo berdiri, jangan pada malas-malas. Ayo kita berdiri semua, kita menyanyikan lagu Pekerja Kristus. Kakak Sidik, musik. Dengan semangat ya. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ya, sebelum menutup ibadah kita akan mendengarkan penyampaian dari Ibu Guru Maryam. Ibu Guru silakan. Ya, sebelum kita tutup dulu, kita berdoa dulu ya. Lalu kita dengar penyampaian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kiranya firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Guru tadi kami mampu melakukan dalam hari lepas hari. Bapa di sorga, Tuhan menyertai kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kau mau menyertai kami di dalam rumah kami, karena kami mengikuti ibadah live streaming. Bapa di sorga, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, ada beberapa hal yang Ibu Guru sampaikan. Yang pertama, tadi Ibu Guru siapa ya? Tessa sudah memberitakan firman Tuhan. Ceritanya, dan tadi dia memberi ayat hafalan yang akan kita hafal, terus kita kirim ke grup Smart. Jadi nanti kalau kita menghafal, nanti akan diberi hadiah ya. Jadi setelah rekaman, setelah hafal dikirim, yang siapa yang kirim akan diberi hadiah. Terus yang kedua, persembahan syukurnya yang tadi sudah dimasukkan, kolekte dan persembahan syukur itu juga dibawa ke gereja. Mama papa kalau ke gereja tolong diingatkan supaya membawa persembahan syukur dan kolektenya tiap minggu ya. Yang ketiga, Ibu Guru mau sampaikan bahwa sekarang ini kita masih dalam suasana apa? Kita harus di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, terutama anak-anak yang masih di bawah 12 tahun harus di rumah. Jangan keluar kalau tidak terlalu penting. Jadi ada yang kita harus ingat 3M. Apa Kakak Muni pertama? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Yang kedua, Memakai masker. dan yang ketiga kita harus jaga jarak ya. Ibu Guru setiap minggu mengingatkan. Jadi tidak supaya anak-anak mengingat, dan jangan lupa kita harus rajin makan makanan yang bergizi, minum banyak air putih dan istirahat. Dan kalau tidak penting jangan keluar rumah, karena sekarang virus corona semakin banyak yang terpapar. Jadi adik-adik mohon diingat itu, supaya kalau tidak penting lebih bagus di rumah, berdoa di rumah, baca Alkitab di rumah, ibadah di rumah, dan belajar di rumah ya. Kalau tidak penting jangan keluar rumah.
Demikianlah ibadah pada hari ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.